Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 320 Penggabungan Es dan Api. Leluhur. Chu Feng menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah pendiri naga biru. Sambil bertepuk tangan, dia berjalan ke arahnya dan bahkan ada senyum kekaguman di wajahnya. Cahaya memancar ke segala arah dari tubuh pendiri naga biru dan dia benar-benar berbeda dari kesadaran normal. Seolah-olah dia masih benar-benar hidup dengan kekuatan yang sangat mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Mengesankan. Perjalanan nagaku melintasi 9 surga awalnya adalah keterampilan bela diri dengan kekuatan surga sebagai akarnya, jadi biasanya, hanya orang-orang di alam surga yang bisa mempelajarinya. Meskipun aku berhipotesis bahwa jika kekuatan roh seseorang sangat kuat, mereka dapat berkonsentrasi, mengendalikan, dan bahkan menggunakan kekuatan mendalam mereka secara khusus. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mencapai tahap itu sementara hanya berada di alam asal dengan hanya kekuatan asal yang terkandung dalam tubuhmu. Wajah sekolah naga biru dipenuhi dengan pujian. Leluhur, apakah aku yang sekarang benar-benar tidak memiliki cara untuk mengolah naga penjelajahan 9 surga ini? Aku dapat merasakan bahwa ini adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat kuat dan aku benar-benar ingin menguasainya. Kata Chu Feng. Tentu saja itu adalah keterampilan bela diri fisik yang sangat kuat. Itu adalah keterampilan bela diri yang kuberikan buah dari keterampilan rahasia. Bentuk aslinya adalah keterampilan rahasia. Sang pendiri naga biru tersenyum tipis, dan setelah itu, tubuhnya dengan cepat melayang ke atas. Di bawah kakinya yang seperti ilusi, gas berwarna biru yang tak terbatas benar-benar telah terkondensasi keluar. Gas itu melonjak semakin banyak, dan pada akhirnya, gas itu terkondensasi menjadi wujud seekor naga besar. Naga besar itu panjangnya sekitar belasan meter. Meskipun bentuknya terbentuk oleh kondensasi gas sehingga matanya kosong tanpa cahaya, tubuhnya memancarkan semacam vitalitas yang kuat seolah-olah awalnya memiliki roh. Satu cakar dapat membelah puncak gunung, dan raungannya dapat mengguncang 10.000 makhluk. Namun, itu tidak seberapa. Kemudian, dia melihat pendiri naga biru berdiri di atas kepala naga besar itu dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Jubahnya berkibar seolah-olah dia adalah penguasa naga besar itu dan tiba-tiba, dia menunjuk ke kejauhan dan berteriak keras, "Maju!" Asteris raung naga besar itu langsung melolong marah dan setelah itu, cakarnya yang besar menebas udara. Kekuatan naga itu berayun untuk menimbulkan angin, lalu berubah menjadi deretan cahaya dan menghilang dalam sekejap. Ya Tuhan, kecepatannya luar biasa. Pada saat itu, bahkan Chu Feng pun tercengang. Karena pada saat itu, dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura pendiri naga biru, tetapi jauh di dalam makam kaisar, Chu Feng masih bisa mendengar raungan naga besar itu. Itu berarti kecepatan pendiri naga biru sudah sangat cepat dan bahkan mata telanjang Chu Feng tidak bisa mendeteksinya. Raungan marah lainnya menyebabkan gelombang angin kencang terangkat. Angin itu kuat dan bahkan Chu Feng merasa sulit untuk berdiri diam saat ia tertiup olehnya dan ia tidak dapat menahan diri untuk mundur. Dan pada saat itu, naga besar itu muncul kembali di depan wajah Chu Feng sementara pendiri naga Azure masih berdiri di atas kepala naga besar itu sambil tersenyum dan menatap Chu Feng. Sang pendiri naga biru melambaikan lengan bajunya dan naga besar itu berubah menjadi gumpalan gas dan diserap ke dalam tubuh sang pendiri naga biru. Namun, dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit tak berdaya, mendesah, dan berkata, tanpa tubuh asliku, mustahil bagiku untuk menampilkan kekuatan keterampilan bela diri ini. Kekuatannya hanya 1/10 dari kekuatanku saat aku masih hidup. Apa? Kekuatan sebesar itu sebenarnya hanya 1/10 dari kekuatan saat dia masih hidup. Lalu saat leluhurnya masih hidup, seberapa kuatkah dia? Chu Feng melebarkan mulutnya karena terkejut, dan setelah itu, dia menelan ludah dengan keras. Dia benar-benar terpana oleh metode kuat dari pendiri naga Azure. Dia benar-benar ahli. Layak menjadi orang nomor 1 di benua 9 provinsi saat itu. Chu Feng, aku baru saja menunjukkan naga yang berlayar melintasi 9 surga kepadamu. Bagaimana perasaanmu? Pendiri naga Azure tersenyum dan bertanya. Mengesankan. Benar-benar mengesankan. Itu adalah keterampilan bela diri paling mendalam yang pernah kulihat. Chu Feng menunjukkan kekaguman di wajahnya. Ia mengagumi kekuatan pendiri naga Azure, dan ia juga mengagumi bagaimana ia menggunakan naga yang melintasi 9 surga dengan begitu alami. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tapi ini hanya salinan dari skill rahasia. Jika aku masih hidup, aku akan menunjukkan skill rahasia itu kepadamu, dan saat itu, kamu akan tahu betapa mengesankannya itu. Namun sayangnya, jurus rahasia itu ada di dalam mayatku dan telah disegel. Hanya setelah kau menghidupkanku kembali, aku dapat mewariskannya kepadamu. Sebelum itu, sebaiknya kau berlatih dengan baik dengan salinan ini. Kata pendiri Azure Dragon. Tetapi Anda mengatakan bahwa naga yang melintasi 9 surga ini memerlukan setidaknya kekuatan surga untuk menggunakannya. Apa yang harus saya lakukan? Chu Feng bertanya sambil meminta solusi. Tentu saja ada caranya. Seperti yang baru saja kukatakan.
Kekuatan rohmu sangat kuat, dan kualitas kekuatan asal dalam tubuhmu juga tinggi. Keduanya bergabung menjadi satu, dan itu dapat menyebabkan kekuatan asalmu menjadi kuat, bahkan mungkin lebih kuat daripada kekuatan mendalam dari para kultivator alam mendalam biasa. Itu juga sebabnya kekuatan tempurmu begitu luar biasa. Saat ini, aku punya metode latihan yang melatihmu untuk berkonsentrasi dan memperoleh lebih banyak kendali atas kekuatan originmu. Selama kau dapat sepenuhnya menguasai kekuatan originmu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menguasai langkah awal Dragon Traveling Through Nine Heavens. Kata pendiri Azure Dragon. Lalu apa yang harus kulakukan? Setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng mulai tidak sabar karena dia benar-benar ingin memahami naga yang mendalam melintasi 9 surga. Ikuti aku. Pendiri naga Azure tersenyum acuh tak acuh, berbalik, dan berjalan lebih dalam ke makam kaisar. Melihat itu, Chu Feng juga mengikuti. Sebenarnya, dia sangat gembira saat itu karena di dalam makam kaisar, pendiri naga biru membuat batas untuk jangkauan gerakan mereka. Dia tidak mengizinkan mereka untuk melangkah keluar dari batas. Dan Chu Feng yang selalu memikirkan harta karun makam kaisar tentu saja sangat ingin tahu tentang hal-hal apa saja yang ada di luar batas tersebut. Saat ini, pendiri naga biru sebenarnya secara pribadi memimpin Chu Feng untuk melewati batas tersebut, jadi jelas, Chu Feng sangat gembira karena itu berarti pasti ada sesuatu di luar batas tersebut. Chu Feng, alasan mereka menyebut tempat ini makam 1000 tulang adalah karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi aku yakin kau kurang lebih mengerti, dan seharusnya kau sudah tahu bahwa ini adalah makam yang sangat besar. Ini adalah makam seorang ahli, dan tempat kita sekarang hanyalah pintu masuk ke makam itu. Makam-makam disusun berdasarkan tingkatan, sesuai dengan ukuran sistem dan faktor bahaya di dalamnya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, makam ini setingkat dengan makam kaisar. Kata pendiri naga biru. Makam kaisar. Meskipun sebelumnya sudah tahu bahwa itu adalah makam kaisar, setelah pendiri naga biru memberikan konfirmasinya, Chu Feng masih merasa sedikit terkejut. Jika bahkan pendiri naga biru yang kuat dipaksa ke keadaannya saat ini, dapat dilihat betapa mengerikannya makam kaisar. Sejujurnya, banyak sekali orang yang memasuki tempat ini pada tahun itu. Hampir semua ahli puncak di benua pada masa itu berkumpul, tetapi sayangnya, tidak ada yang kembali hidup-hidup. Jika aku tidak mendapatkan mutiara ajaib itu, pada kenyataannya, bahkan jika aku menjadi roh yang hancur, aku pasti sudah menghilang, belum lagi mampu mempertahankan kekuatanku saat ini. Tapi Chu Feng, sebenarnya, kami menemukan 3 mutiara ajaib tahun itu. Tiba-tiba, pendiri naga Azure tersenyum dan berbicara. 3. Di mana 2 lainnya? Chu Feng merasa terkejut. Jika 1 mutiara saja sudah begitu ajaib, bagaimana dengan 2 mutiara lainnya? Namun, ia lebih penasaran mengapa ada 2 mutiara, tetapi orang yang cakap seperti pendiri naga biru tidak mengambilnya. Mungkinkah ia tidak dapat mengambilnya? Atau adakah alasan lain? Pada saat itu, Chu Feng benar-benar penasaran hingga ke titik ekstrim. Adapun pendiri naga biru, kali ini dia juga menimbulkan sedikit ketegangan. Dia terkekeh, lalu berkata kepada Chu Feng, tidak perlu terburu-buru. Kau akan segera melihat 2 mutiara lainnya. Chu Feng tidak bertanya lagi setelah mendengar itu. Dia hanya mengikuti langkah pendiri naga biru dan berjalan lebih dalam. Pada akhirnya, di depan Chu Feng, sebuah dunia gua besar muncul. Itu sangat luas sehingga orang tidak dapat melihat batasnya, dan itu bahkan lebih luas daripada dunia gua di bawah pegunungan kura-kura hitam. Namun, pada saat itu, hal yang paling menarik perhatian Chu Feng bukanlah dunia bawah tanah yang luas, melainkan danau yang besar dan aneh di dalam dunia bawah tanah. Alasan mengapa danau itu disebut aneh adalah karena di satu sisi danau itu berupa es. Esnya tebal, seolah membeku langsung ke bagian terdalam danau dan memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Sedangkan di bagian danau lainnya, api membumbung tinggi ke langit. Daerah luas yang dipenuhi ular api bergulung-gulung dan mengamuk sambil mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga dan ganas. Hal itu menciptakan kontras yang tajam dengan es di sisi lainnya. Sungguh, es dan api ada bersama-sama, dan perpaduan es dan api terjadi tepat di depan matanya.